Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau, ya udah. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Sini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya, amin. Di video kali ini aku akan sharing atau berbagi tips gimana caranya memandikan anak usia 1 tahun ke atas atau balita dengan aman dan tentunya tetap bersih, karena usia 1 tahun ke atas itu udah beda banget ya caranya dengan bayi di bawah usia 1 tahun, karena kalau usia 1 tahun ke atas itu udah aktif banget dan itu benar-benar butuh pengawasan orang tua atau butuh pengawasan kita dengan sangat ada raja dengan sangat total, karena tentunya banyak banget hal-hal yang bisa membahayakan si anak. Tapi sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk like dan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kalian selalu update dengan video-video aku, karena aku akan selalu update video di hari Senin atau Kamis, kalau nggak di hari Selasa atau Rabu, atau mungkin juga di hari Jumat dan Sabtu, kalau nggak di hari Minggu deh. So buat kalian yang penasaran dengan videonya, stay tune terus ya. Tips yang pertama, kamu bikin video dulu ya, boleh? Oh mau diambil, sok, nggak apa-apa. Ini guys, kalau mau bikin video, kita tuh harus benar-benar mempersiapkan dengan total. Yang pertama adalah siapkan air sebelum anak atau bayi atau balita masuk ke kamar mandi. Ini sangat penting ya untuk menyiapkan air terlebih dahulu, karena pada saat anak udah di kamar mandi itu biasanya mereka udah nggak mau lagi keluar, sementara kita kan belum tahu suhunya air bagaimana, apakah terlalu panas atau terlalu dingin, atau mungkin juga dikhawatirkan kalau misalnya airnya tidak mengalir atau ada gangguan dengan air atau kerannya rusak atau segala macamnya, dan itu tentu saja membahayakan anak. Jadi yang pertama adalah kita harus memastikan terlebih dahulu apakah airnya sudah siap untuk digunakan untuk memandikan anak. Dan yang kedua adalah tes suhu air. Ini sangat penting, terutama jika cuacanya sedang dingin. Kalau cuacanya sedang dingin, tentu air yang dibutuhkan kan yang lebih hangat. Dan juga kalau misalnya pagi dengan sore. Kalau pagi itu biasanya kalau kakak raja kan biasanya kalau udah pagi langsung keluar gitu, kita keluarkan dulu dari ruangan yang ber-AC, jadi suhu badannya itu sudah tidak terlalu dingin. Jadi kalau pagi biasanya kalau aku memandikan kakak raja ini pakai air dengan suhu yang normal, nggak hangat dan nggak dingin juga gitu. Nah kalau sore hari aku biasanya lebih cenderung menggunakan air hangat. Kan kalau misalnya air hangat kan salah satu gunanya juga bisa untuk membuat anak tidurnya lebih nyenyak gitu. Tips yang ketiga adalah singkirkan barang-barang yang berbahaya yang ada di kamar mandi. Mana emak? Oke, kita lanjut lagi. Sorry tadi ya biasalah. Oke, kita lanjut ke tips yang selanjutnya, yaitu tips yang ketiga.
Hindarkan barang-barang yang berbahaya dari bayi atau balita. Nah, sebelum anak masuk ke kamar mandi, sebaiknya kita singkirkan dulu atau kita pindahkan atau kita taruh di tempat yang kira-kira sulit dijangkau oleh anak kita, karena bukan hanya berbahaya untuk anak kita tapi untuk kita juga. Kita kan misalnya nggak lihat nih anak misalnya mencet gitu, kemudian meskipun cuma setetes sabun tapi biasanya yang barang liquid begitu kan nggak kelihatan, dan kalau kita injak itu bisa menyebabkan kita terjatuh atau terpleset. Jadi tentu saja itu sangat berbahaya. Dan apabila kalau anak sudah terlanjur memegang bahan kirain deh berikut jadi kurus. Hah? Enggak, perasaan tadi liat Dembri deh. Kok jadi kurus? Dan apabila kalau barang tersebut udah terlanjur dipegang sama anak, sebaiknya kita nggak boleh langsung menyita atau mengambil barang tersebut, tapi kita alihkan dulu perhatiannya ke benda yang lain yang tentu saja tidak berbahaya, kemudian kita mengambil dengan pelan-pelan. Karena tujuannya adalah apabila anak udah terlanjur ngambek, kalau misalnya kita nyita barang mainannya kan biasanya anak ngambek. Nah, kalau anak ngambek itu biasanya mereka tidak mau melanjutkan kegiatan mandinya, dan mereka nggak peduli mau badannya masih berbusa, mau badannya masih kotor, dan tentu saja kan itu merepotkan kita juga gitu. Jadi sebaiknya kita mengalihkan dulu perhatiannya, kemudian dengan pelan-pelan kita mengambil barang yang berbahaya tersebut. Tips selanjutnya, buat suasana mandi jadi menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya ada lagu-lagu yang anak suka atau nyanyian yang anak suka, sebaiknya kita nyanyiin gitu, meskipun suaranya nggak bagus-bagus amat juga sih. Yang penting anak tuh merasa senang, anak tuh menyukai, anak tuh bergembira dengan kegiatan mandinya tersebut gitu. Bisa juga kita nyiapin mainan yang tentu saja aman gitu kan. Sekarang banyak yang dijual di supermarket atau di baby shop, mainan-mainan yang khusus untuk menemani anak pada saat anak sedang mandi gitu. Jadi kita bikin suasananya lebih rileks, lebih santai, menyenangkan. Kan ada juga anak-anak yang tipenya tuh malas mandi gitu. Nah, caranya biar anak nggak trauma, biar anak kalau diajak mandi nggak susah, kita harus membuat suasana mandi jadi lebih menyenangkan. Tips selanjutnya adalah buat kamar mandi tersebut menjadi tempat yang aman dan privacy untuk anak. Jadi tujuan kita memandikan anak selain untuk membersihkan anak dari kotoran-kotoran yang melekat di badannya adalah untuk membimbing atau mengajarkan kepada anak bahwa kamar mandi itu adalah tempat yang privacy untuk dia. Tujuannya adalah agar anak tuh bisa mengenali bahwa kegiatan mandi adalah kegiatan yang privacy, yang tidak boleh orang lain lihat gitu. Jadi pas kita masuk ke kamar mandi sebaiknya pintu harus ditutup. Ini tujuannya, ini bisa mengajarkan anak bahwa mandi adalah aktivitas private yang tidak boleh diekspos. Nah, kalau kamar mandinya di luar kamar, nah buka bajunya di dalam kamar, kemudian pakai handuk menuju kamar mandi. Begitu pula pada saat keluar dari kamar mandi, anak harus sudah menggunakan handuk gitu. Tujuannya selain untuk privacy juga adalah agar air yang melekat di badan anak tidak menetes ke lantai, yang akhirnya kemudian membuat lantai jadi licin dan membuat
orang bisa terjatuh gitu. Tips selanjutnya adalah pakaikan handuk pada anak ketika anak menuju ke kamar, terutama kalau kamarnya ini AC-nya menyala ya dalam kondisi dingin. Jadi anak kalau keluar kamar mandi kan tentu saja badannya dingin. Nah, dalam perjalanan menuju dari kamar mandi ke kamar itu mereka harus menggunakan handuk agar tidak kedinginan. Nah, kalau kedinginan ini bisa menyebabkan anak itu terkena flu. Jadi sebaiknya usahakan menggunakan handuk agar badan anak tetap hangat. Yang terakhir adalah setelah mandi usahakan pakaikan anak baju secepatnya. Jadi tidak berlama-lama ya. Jadi tidak berlama-lama bermain terlebih dahulu atau apa. Jadi harus segera menggunakan baju agar anak tidak masuk angin. Oke, sekian tips memandikan anak usia 1 tahun ke atas. Apabila kalian ada ide untuk video-video aku selanjutnya, kalian boleh leave di komentar. Dan jangan lupa ya, yang belum subscribe, di subscribe dulu dan bunyikan lonceng agar kalian selalu update dengan video-video aku. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.